Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزرنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Surah At-Taubah ayat 5. Kita baca saja mungkin sampai ayat 11 barangkali ya. Kita baca dulu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله.
إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ, فإذا maka apabila, insalakha telah dilampaui, telah selesai, dilalui ashhurul hurum, bulan-bulan hurum, faqtulu maka perangilah oleh kalian al-musyrikina orang-orang musyrik itu. Jadi kemarin surat At-Taubah saya komentari adalah surat izin perang. Surat Al-Anfal surat persiapan perang. Maka di At-Taubah sudah diizinkan Allah untuk menyerang, menyerbu. Menyerbu siapa ini? Menyerbu kafir Quraisy waktu itu. Ya. Yaitu pihak-pihak yang bermusuhan, bahkan sudah bikin perjanjian pun mereka melanggar perjanjian, baru Islam mengizinkan. Di dalam Islam itu perang itu ada tahapan. Bermusuhan dengan musuh itu ada tahapan-tahapannya. Tidak tiba-tiba perang saja. Ya. Sepanjang tidak saling mengganggu itu tidak boleh orang Islam itu perang dengan siapapun. Bahkan tadi dalam kondisi tegang masih bisa bikin perjanjian dulu. Tapi kalau perjanjian sudah dilanggar, maka Allah mengizinkan. Ini juga kasus Rasulullah memerangi kafir Quraisy ya. Kemarin sudah pada ayat 1 sampai ayat 4 surat At-Taubah. Tapi izin perang masih diberi tempo, kemarin 4 bulan. Tunggu 4 bulan dulu, walaupun sudah melanggar jangan dulu. Siapa tahu ada perubahan. Jadi begitu Islam itu mengatur, pada dasarnya Islam kan tidak suka perang. Pada dasarnya tidak suka perang.
Saya waktu umroh kemarin itu bawa rombongan ziarah ke Uhud. Di sepanjang jalan itu mau tawif itu nerangin perang melulu. Nah ini bapak-bapak para jemaah, ini bekas perang Honda. Ini lagi beras perang. Jadi kesannya Islam itu tukang perang gitu. Maka saya waktu dikasih kesempatan tausiah di Uhud, tengah hari panas. Singkat tapi saya sampaikan, sesungguhnya Islam bukan agama perang. Karena 13 tahun Rasulullah di Mekah itu tidak ada perang. Yang ada dakwah saja. Kondisinya memang belum memungkinkan. Lalu sudah di Madinah, permusuhan gak berhenti, malah tambah kencang orang kafir itu. Orang Mekah itu ngirim mata-mata itu, ngincer-ngincer Nabi Muhammad di Madinah. Padahal sudah jauh, sudah 470 km di sebelah utara Mekah. Ternyata Abu Jahal itu masih ngirim-ngirim mata-mata untuk mengintai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tahu begitu harus siap-siap. Masih belum boleh perang kecuali sudah pada titik di mana permusuhan itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi kecuali harus dilawan. Nah ini di sini diungkapkan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca itu izin perang itu pun dikasih tempo. Tapi perang ini secara khusus adalah penaklukan kota Mekah sebetulnya. Karena ada unsur pelanggaran perjanjian, khususnya perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-6 Hijriyah itu ada perjanjian tidak perang. Tapi mereka melanggarnya. Nah ini yang dikutip dalam beberapa ayat ini ya. Nah kalau sudah pelanggaran perjanjian, dinyatakan putus perjanjian. Nah, berarti sudah boleh serang menyerang. Tapi tetap kasih tempo 4 bulan. Untuk jangan kita menyerang apa-apa. Nah jika sudah lewat 4 bulan dan melewati juga bulan Hurum, karena di sana itu masih ditaati pada zaman itu bahwa di bulan Hurum tidak boleh ada perang, yang sedang perang pun harus berhenti. Nah, itu disebut 4 bulan, 4 bulan dalam surat At-Taubah nanti ada ayat berapa ya? Inna iddat asyhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 dari 12 bulan setahun itu bulan hurum, tidak boleh ada perang. Oleh karena itu walaupun ada pelanggaran tetap perang hentikan. Nah, jika sudah lepas perjanjian sudah dilanggar, bulan hurum sudah lewat, maka izin perang dari Allah, ini izin kepada Rasulullah dan pasukannya. Kalau sudah begitu faqatulul musyrikin, perangi itu orang musyrik. Dia sudah jahat, sudah melanggar dan seterusnya, maka tidak ada cara lain kecuali dilawan. Perangi orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum. Haitsu di mana saja wajadtumuhum kalian temukan musuh itu. Jadi kalau perang ya sudah, perang mah diserbu di mana aja ada musuh dilawan. Di mana saja kamu temukan mereka itu. Wa khudhuhum. Tangkaplah mereka itu. Namanya perang kan serbu menyerbu. Kemudian wahsuruhum, kepung mereka, tangkap, kepung, waqudu lahum kulla marsad, dan perkuat pertahanan kewaspadaan dalam mengintai musuh. Jadi kalau perang sudah serbu menyerbu, kepung mengepung, kadang-kadang bunuh membunuh ya. Jadi saya masih ingat waktu SMA dulu nih, tambahan cerita. Saya lagi SMA ikut baris berbaris jalan itu, namanya PBB, pasukan baris berbaris ya. Atau kayak kita mah Paskibra kali gitu ya. Tapi dulu belum ada Paskibra itu. Jadi ya yang ada sekolah itu mesti belajar juga baris berbaris. Guru saya itu saya lupa Pak siapa namanya, guru civic. Kalau Paskibra, kenapa langkah pertamanya kaki kiri? Bener ya? Siap, gerak. Udah gitu. Maju, jalan. Dulu begitu tuh, nggak tahu sekarang. Begitu langkah pertama kiri. Itu kenapa kiri, tidak kanan? Kita kan orang Islam itu kan kebaikan kanan dulu ya. Kenapa kiri? Nah, ini guru civic saya. Karena baris berbaris itu latihan untuk perang. Dan perang itu bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan itu sebetulnya kita tidak inginkan. Itu bagian dari yang sebetulnya
bukan yang kita harapkan. Maka langkah kaki kiri itu adalah langkah sebetulnya langkah yang tidak bagus. Kanan itu yang bagus, makan kanan, mau ke masjid kanan, gitu kan? Kanan dulu. Kenapa baris berbaris? Langkah pertama kaki kiri, kan itu latihan perang. Perang itu bunuh-bunuhan itu tidak bagus. Samalah dengan menyembelih hewan. Halal sih halal, tapi menyembelih itu dianggap tidak berperi kesapian. Nah, oleh karena itu kalimatnya tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kebetulan surat At-Taubah tidak pakai Bismillah gitu kan kemarin. Ya sudah terangkan. Jadi saya masih ingat. Jadi sebetulnya Islam tidak menginginkan perang. Perang itu hanya jalan dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam itu sendiri ya. Jadi tidak ingin perang Rasulullah. Nah, jadi saya ulangi, kalau sudah tidak ada pilihan lain, maka perangi. Nah, di sini maka Islam harus menyiapkan pasukan perang. Ada di Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mirbatil khair turhibuna bi aduballah. Orang Islam itu harus selalu menyiapkan pasukan yang gagah. Yang musuh itu gentar, mendengarnya saja gentar gitu. Berarti itu tidak tujuan untuk perang sebetulnya, untuk menggentarkan musuh saja cukup. Sehingga musuh tidak mau mengganggu kita. Jadi tujuannya bukan untuk perang semata-mata. Supaya Islam tetap eksistensinya maju, berkembang tanpa hambatan. Maka hambatan yang serius itu bisa dihalangi dengan cara berperang gitu ya. Nah, jadi ini izin perang memang begitu. Harus serbu menyerbu. Kepung mengepung ya kadang-kadang tawan menawan. Nah, ya itu ya. Waqudulahum kullamarsa. Perkuat intean setiap kemungkinan serangan musuh. Marsad itu pengawasan, pengintaian terhadap musuh, perubahan musuh. Ini petunjuk dari Allah kepada Rasulullah. Yang menarik, betul-betul Islam itu perang itu karena Allah. Karena agama, karena kemuliaan agama, maka di sini Bapak bisa lihat, fa'in tabu, maka jika musuh itu, orang kafir musuh itu tobat, wa aqamu sholah, nah namanya tobat, beriman, berarti juga siap melaksanakan sholat. Kemudian wa atau zakat, dan mereka juga siap mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum, beri jalan untuk damai. Kita tidak akan ngotot kalau sudah mereka tidak jadi ancaman bagi orang Islam. Fakhallu, maka berilah peluang sabilahum, jalan damai dengan mereka. Jadi betul-betul Islam itu hanya untuk membela kebenaran saja. Musuh itu sudah tidak abadi jadi musuh kalau dia betul-betul menjadi tidak mengganggu lagi, ya sudah bersahabat lagi. Nah, inilah hakikat peperangan di dalam Islam ya. Fakhallu, maka beri peluang mereka sabilahum, jalan damai bagi mereka. Fakhallu, maka beri peluang oleh kalian sabilahum, jalan kedamaian bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Jadi ya tetap prinsipnya Islam itu adalah agama kasih sayang, agama yang mencintai damai ya. Jadi itu tidak bertujuan untuk mengacaukan, merusak, menghancurkan orang lain, tidak sebetulnya. Itu udah agama dakwah Islam ya. Wa in ahadum minal musyrikin. Tuh, ini lagi masih bagaimana petunjuk Allah kepada Rasulullah ketika genderang perang sudah dimulai, tapi tetap ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati karena Islam hakikatnya bukan menghendaki peperangan. Wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaroka
minta perlindungan kepadamu. Oh, ternyata sedang perang, sedang bermusuhan, ada 1-2 orang musyrik itu diam-diam datang mohon perlindungan, menyerah. Tidak mau ikut perang dengan Rasulullah, datang mohon saya tidak akan menyerbu, mohon perlindungan. Gimana nih? Padahal sudah dinyatakan perang. Tapi pihak musuh 1-2 orang datang sengaja ke Rasulullah mengatakan saya tidak ikut serta perang, saya minta perlindungan. Namanya minta suaka itu ya. Minta suaka. 1-2 orang. Gimana, terima apa enggak ya? Fa'ajirhu, terima, lindungi saja musuh itu. Nah, disinilah mungkin apa ya, ada ilmu khusus barangkali perang itu ya. Apa dia pura-pura nanti dia jadi mata-mata atau sebagainya, itu mungkin ada teknik tersendiri. Tapi prinsipnya musuh, ada di antara musuh yang minta perlindungan, tidak ikut-ikutan perang, minta perlindungan, kita beri perlindungan. Fajirhu, beri perlindungan mereka untuk tidak diperangi oleh kita, tidak dibunuh oleh kita, tidak. Hatta yasma'a kalam Allah, tuh biar dia kita lindungi. Hatta sehingga yasma'a, dia bisa ikut mendengarkan kalam Allah, kalam Allah. Kan musuh kalau ada di tengah-tengah kita, orang kita ini kan rajin baca Quran, rajin bicara tentang kemuliaan agama Islam. Kalau mereka dengerin kan bisa-bisa dapat hidayah. Musuh yang ada di tengah kita lindungi saja, walaupun dia belum menyatakan Islam, tapi cuma minta perlindungan saja. Maka musuh kafir itu saya sering katakan ada 4 macam. Hubungannya kita dengan orang kafir, maka kafir itu ada 4 macam. 1, kafir harabi. Betul-betul kafir yang menyerang kita, memusuhi kita, menyerbu kita, mau menghancurkan, mau membunuh kita, itu kafir harabi namanya. Nah, kedua kafir musta'man atau mustajir, kafir yang minta suaka. Orang kafir tapi datang ke kita minta suaka. Kafir padahal. Ternyata Islam lindungi dia minta suaka. Gitu. Jadi nomor 2 ya. Ketiga ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kita sudah berkuasa, umat Islam sudah berkuasa. Lalu ada orang kafir bergabung dengan kita atau tinggal di tengah-tengah kita, kafir sih. Ya ibadahnya secara mereka sendiri namanya kafir. Tapi ada di dalam masyarakat yang dipimpin oleh kita dan siap taat terhadap peraturan negeri kita. Itu namanya zimmi. Zimmi pakai za. Nah maka kalau zimmi, karena dia siap taat kepada kita, kita lindungi sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat yang berada di tengah umat Islam. Cuman ada beda sedikit. Karena namanya masyarakat, baik kewilayahan maupun kenegaraan, kan membutuhkan dana. Dana itu dari mana? Nah kalau orang Islam itu dari zakat, infak, sodako dan sebagainya, itu dari orang-orang kaya kan dari jadi kas negara. Jadi pendapatan negara. Nah orang kafir yang ada di tengah kita itu kan tidak wajib zakat. Kan zakat orang Islam. Zakat, infak, sodako kan tidak ada. Padahal dia sesama warga negara. Harus dilindungi oleh negara juga. Nah sebagai imbalannya, keseimbangannya apa? Mereka juga harus memberikan dana untuk negara. Kalau kita ini umat Islam dengan zakat, infak, sedekah dan sebagainya masuk ke kas negara juga untuk kemakmuran semua, bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal hukum zakat, infak, sedekah? Partisipasinya gimana? Nah namanya partisipasinya adalah apa? Dikenakan jizyah. Nah barulah orang non-Islam, orang kafir di tengah masyarakat Islam, mereka disebut kafir zimmi. Mereka punya kewajiban memberikan sebagian hartanya dalam bentuk jizyah. Itulah tatanan masyarakat Islam. Nah, lalu itu jadi ada 2. Kemudian yang keempat jenis kekafiran hubungan dengan kita, kafir namanya kafir mu'ahad.
Kafir beda negeri, beda negara dengan kita, tapi punya perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu. Jadi ada empat macam empat macam kafir dalam pandangan hubungan antara umat Islam dan mereka. Kafir harabi, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man atau mustajir. Ini adalah orang yang dapat minta perlindungan. Beri. Bahkan manfaatnya mereka kalau kita lindungi itu hatta yasma kalam Allah, sehingga mereka dapat mendengarkan kalam-kalam Allah, ajaran-ajaran Islam. Summa ablighu ma'manah. Lalu tempatkan mereka ke tempat yang aman. Bagaimana coba Islam? Kafir yang minta perlindungan dilindungi saja. Asal tidak membahayakan dilindungi ya. Jadi ini bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Zalika demikian itu bi annahum disebabkan mereka atau lantaran adanya mereka itu qaumul la ya'lamun, memang kaum yang belum mengerti tentang Islam, mengerti kebaikan yang sungguhnya. Maka orang yang minta perlindungan seperti itu, lindungi, siapa tahu dia nanti terbuka pikiran dan hatinya ketika berada di tengah-tengah umat Islam, dia akan mengerti. Ya, kadang-kadang dalam berita ada yang menarik juga ya. Ada orang-orang Eropa, orang Amerika, wartawan, non-Islam, tapi dia ikut meliput perang Palestina. Misalnya Gaza dan sebagainya, Gaza, Rafah dan sebagainya. Ternyata ada juga di antara mereka kemudian masuk Islam karena ternyata loh Palestina itu bener kok. Kok ajaran Islam itu bagus kok. Padahal cuma wartawan tadinya, non-Islam juga. Bahkan ada berita wartawan non-Islam yang siap mati dilindas oleh tanknya Israel. Kan ada tuh siapa namanya? Saya masih nyimpan videonya itu. Demi membela Palestina yang benar, melawan itu gelombang serbuan Israel, dilindas sama tank itu, mati itu. Perempuan itu siapa namanya itu? Terkena juga tuh orang itu ya. Ya karena membela kebenaran. Jadi begitu ada di tengah-tengah umat Islam, mereka bisa menyimak, memperhatikan, mendengar sesungguhnya Islam seperti apa. Nah, permusuhan selama ini boleh jadi karena mereka tidak tahu tuh. Zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu lantaran mereka sebetulnya kaum yang belum tahu tentang kebaikan Islam. Kaifa yakunul musyrikin. Udah habis waktunya. Itu apa tuh? Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallah. Nah, sekarang bicara tentang orang-orang kafir yang melanggar janji. Jadi kenapa diizinkan kita menyerang mereka? Kalau sudah kafirnya kafir betul-betul, perjanjian dilanggar, selalu merongrong, mengganggu, ya mau tujuannya menumpas atau menumpas Islam, bagaimana? Maka kata Quran, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun? Bagaimana kalian membuat perjanjian damai dengan orang musyrik? Indallahu wa inda rasulihi, perjanjian di sisi ridho Allah dan Rasulnya. Bagaimana kau bisa membuat perjanjian orang-orang musyrik yang melanggar janji? Illalladzina, kecuali perjanjian dengan orang-orang ahadtum yang telah kalian ikat perjanjian indal Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Rupanya di antara orang kafir itu ada yang betul-betul perjanjian mun tidak mau, nah itu betul-betul musuh apa namanya itu, musuh bebuyut, musuh keras lah. Ada yang mau mengikat perjanjian juga dengan Rasulullah. Jadi di antara kafir beda-beda. Lalu ada yang masih taat, ada yang sudah melanggar juga. Maka ini butuh kewaspadaan. Kata Al-Quran, bagaimana kamu bisa membuat perjanjian orang musyrik yang suka melanggar? Maka perjanjian itu baru boleh dengan mereka yang mau siap menepati janji, yaitu
alladzina ahadtum indal masjidil haram, yaitu orang-orang yang membuat perjanjian dengan kalian di sekitar Masjidil Haram. Nah, ini relativitas jarak yang di sini ada ya. Sebetulnya yang dimaksud indal Masjidil Haram itulah Hudaybiyah. Hudaybiyah ke Masjidil Haram itu jaraknya mungkin sekitar 20 kilo ya. Cukup jauh juga sih Hudaybiyah itu. Kalau terdekat kan Tanim itu cuma 5 kilo. Ji'ronah juga sama 20 kilo. Hudaybiyah kurang lebih 20 kilo ke arah Jeddah dari Masjidil Haram. Tapi dalam ayat ini disebut itu tidak jauh. Jadi kata Al-Quran, kamu hanya boleh bikin perjanjian dengan mereka yang waktu itu mau, yakni perjanjian di sekitar Masjidil Haram, maksudnya perjanjian di Hudaybiyah. Ya, mohon maaf kepada bapak-bapak yang ingin ke Hudaybiyah, boleh daftar bareng saya. Insya Allah bulan Maulid saya punya jadwal berangkat lagi kalau mau ya. Lagi murah sih, murah lah bulan Maulid. Maulid jatuh September, tidak terlalu panas. Kalau sekarang haji sedang panas nih, Juni Juli panas ya. Kepada bapak-bapak yang ingin jalan-jalan ke sana, tinggal bilang aja sama setor. Tinggal bilang aja sama setor. Insya Allah saya punya jadwal bulan Maulud ya. Boleh mauludan di sana kita. Mauludan di sana insya Allah bulan September kemarin. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke Hudaybiyah ya. Walaupun di Hudaybiyah tidak ada apa-apa, cuma ada masjid untuk mikot saja ya. Nah, kata Allah itu perjanjian sah di Hudaybiyah itu ya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Famastaqamu, selama mereka itu jujur dalam perjanjian kepada kalian, fastaqimu lahum, kamu pun harus jujur. Harus tetap pegang teguh isi perjanjian itu. Isi perjanjian itu memang, nah ini maaf saya sering katakan, ternyata Nabi Muhammad itu memberi contoh di banyak bidang. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebagai diplomasi yang jitu. Diplomasi Kanjeng Nabi Muhammad itu di Hudaybiyah itu ya. Maka kata Allah, tepati janji itu. Kalau mereka tepat, kamu tepati. Ini tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, ya padahal waktu sebelum ditandatangani itu umat Islam sendiri banyak yang tidak setuju. Umar bin Khattab itu tidak setuju perjanjian Hudaybiyah karena dianggap Nabi Muhammad lembek. Lembek ya. Kenapa kita tidak lawan saja itu orang kafir gitu? Kenapa kok janji perdamaian? Sementara tujuan orang Mekah kan Nabi Muhammad datang mau umroh sebetulnya. Ternyata sampai di Hudaybiyah ditahan, tidak boleh masuk Mekah. Tidak untuk perang. Hanya untuk umroh. Tidak boleh. Apa pikiran orang Quraisy malah menghalangi dia? Karena gengsi. Quraisy, kalau Nabi Muhammad datang ke situ rombongan 1.400 orang ke Mekah aman, takutnya dibilang orang Quraisy lembek tidak bisa menghalangi Rasulullah. Dinilai oleh suku-suku Arab sekitar bahwa sebenarnya sudah lemah itu Mekah. Gitu. Karena gengsi itulah maka Nabi Muhammad tidak boleh masuk perjanjian itu. Baru dibilang kalau mau tahun depan. Nah, jadi itu adalah diplomasinya kafir Quraisy menghalangi Rasul masuk Mekah dari Hudaybiyah. Itu waktu itu yang ahli diplomat Quraisynya namanya Suhail. Itu diplomatnya itu. Dari Rasulullah tentu Nabi Muhammad sendiri bikin tanda tangan perjanjian. Jadi isinya apa? Nabi Muhammad tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Baru boleh tahun depan. Walaupun cuma umroh. Setelah itu tidak boleh ada serang menyerang 10 tahun. Itu isi perjanjiannya dan itu panjang. Sayyidina Umar itu agak ngotot. Ngapain kita ngalah? Kita mau ibadah kok dihalangin. Kemarin mau. Saya kira kalau Bapak juga, kalau Pak Jun juga marah itu. Ngapain mau ibadah nggak boleh, kita labrak aja kan gitu. Tapi Muhammad punya jangkauan panjang lebih ke depan. Kita
tidak boleh begitu. Sudah, kita mengalah saja. Nabi Muhammad tanda tangan itu. Tanda tangan siap perjanjian Hudaybiyah. Ya, sekarang tidak jadi. Sehingga ketika Rasulullah sudah tanda tangan, berarti tidak akan masuk ke dalam Mekah. Padahal sudah kain ihram, sudah labbaik Allahumma labbaik. Maka harus tahallul. Harus tahallul. Karena tidak bisa dilanjutkan itu umrah. Ibarat sholat sudah Allahu Akbar, kan gak boleh salam kalau belum selesai. Tidak boleh tahallul. Tidak mau orang tahallul. Enggak, orang udah niat ibadah kok, ya terusin. Nabi Muhammad sudah tanda tangan, kita tidak jadi, kita berhenti sampai di sini, kita tahallul saja. Disitulah ada istri Rasulullah yang bijaksana, kalau tidak salah Ummu Habibah. Orang tidak mau nurut ke Rasulullah. Rasul mau tahallul, suruh tahallul, orang tidak mau. Karena semangat ibadahnya itu luar biasa. Akhirnya kata istri Nabi, begini supaya mereka taat. Rasul beri contoh saja tahallulnya. Rasul tahallul. Sudah mau bilang apa, pemimpinnya sudah tahallul? Begitu Pak, diplomasi itu ternyata tidak mudah. Sekilas seperti kekalahan diplomasi. Tapi hasilnya apa Pak? Dari hasil perjanjian Hudaybiyah, ternyata mereka karakternya memang culas, mereka yang melanggar, Nabi Muhammad menghimpun kekuatan. Itulah tahun ke-6, 7, 8, tahun 8 cuma 2 tahun berikutnya Mekah ditaklukkan. Perjanjian Hudaybiyah adalah strategi diplomasi Rasulullah SAW untuk memenangkan perjuangan. Baik itu Bapak Ibu harus belajar diplomasi juga ya. Ilmu strategi perjuangan tidak selalu dalam bentuk perang pedang, perang fisik, tapi perang politik. Diplomasi itu juga penting. Jadi saya ingat kepada Bung Karno dan Sudirman ini. Kata Sudirman, ketika Bung Karno akan ditangkap, jangan mau ditangkap. Lebih baik kita ke gunung aja. Kita ikut-ikut gerilya, kata Jenderal Sudirman ke Bung Karno. Bung Karno mikir, perjuangan tidak selamanya harus pakai senjata. Kita butuh diplomasi juga. Ternyata Soekarno bilang, tidak, saya tidak mau ikut ke gunung perang. Saya tetap di kota, walaupun ditangkap, dipenjara, tapi tetap saya diplomasi. Itu ternyata dua cara berjuang itu benar. Ada perjuangan politik lewat diplomasi, ada perjuangan fisik lewat perang. Indonesia merdeka karena dua itu. Tukang perangnya ada, tukang diplomasinya ada. Jadi sebetulnya itulah contoh. Ternyata itu sudah ada dari zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok jadi ke situ ya, belum selesai ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi mohon maaf baru sampai ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 menerangkan bahwa berdiplomasi juga ada perhitungannya. Kepada orang-orang yang siap jujur memegang teguh, kita harus jujur. Tapi mereka yang melanggar perjanjian, dibolehkan kita juga memutuskan perjanjian lalu melakukan tindakan-tindakan perang dan sebagainya. Itu bagian dari perjuangan dalam membela menegakkan kebenaran. Saya kira sampai di situ dulu, baru mohon maaf ayat ke-7 sedikit-sedikit kita menerangkannya ya. Dan Allah yaqulu sadaqallahu azim wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته